Halo sahabat Juansi, saya Dr. Rio, saya host dari podcast pertama di Rumah Sakit Juansi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sebetulnya penyakit ini sering ditemukan di masyarakat. Tapi masyarakat masih merasa tabu untuk membicarakan atau mengkonsultasikan ke dokter, ke paskes pertama, atau ke paskes selanjutan. Nah, padahal penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi yang cukup serius, dari mulai perdarahan dari saat BAB, lalu ada rasa tidak nyaman, nyeri saat beraktivitas, dan komplikasi yang serius lainnya. Nah, maka dari itu kita saat ini sudah mengundang narasumber yang sangat berkompeten dalam bidangnya, yaitu Dr. Oki Trisdiana Wahyat. Selamat datang, Dok. Selamat datang. Ya. Makasih, Dr. Rio. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang hemoroid, Dok. Sebelumnya saya akan memperkenalkan siapa itu narasumber kita, yaitu Dr. Oki Trisdiana Wahyat, spesialis bedah dari Rumah Sakit Juansi, selaku Direktur Rumah Sakit Juansi juga. Nah, hari ini kita akan membahas seputar tentang hemoroid, Dok. Yep. Sangat banyak sekali kasusnya. Betul. Terutama saya ketika berjaga di IGD, banyak sekali kasus-kasus ini yang datangnya sudah terlambat, Dok. Sudah perdarahan, sudah ini. Betul. Mungkin karena edukasi dari kita semua ini masih kurang menyeluruh. Jadi diadakan program ini agar semua masyarakat Majalengka bisa merata pengetahuannya tentang hemoroid ini, Dok. Ya. Mungkin kita akan tanya jawab mungkin nanti, Dok. Boleh. Ya. Ngobrol aja. Kita ngobrol aja, Dok. Ya. Oke. Kita akan bahas tentang hemoroid, ya. Sebetulnya hemoroid itu apa sih, Dok? Hemoroid ya. Hemoroid itu kan penyakit lama ya. Ya. Dari apa namanya? Mungkin orang zaman dulu udah tahu penyakit hemoroid ini. Cuman secara umum kalau hemoroid itu adalah pembesaran vena. Pembesaran vena yang di areanya di area hemoroid. Jadi kalau di sekitar anus itu kan ada area hemoroid namanya. Nah, di situ ada arteri dan vena. Nah, ketika venanya membengkak, itu namanya wasir. Kalau gambaran umumnya, kalau kita kan mengenal tuh varises ya. Varises, betul, Nah, Dok. varises itu di vena di luar tuh, di kaki biasanya kan varises. Nah, ini kejadiannya di vena hemoroid. Jadi di sekitar anus dan rektum itu seputarnya ada arteri dan jaringan arteri dan vena hemoroidalis. Nah, kalau itu venanya membengkak, nah itu namanya hemoroid. Simpelnya kayak gitu ya, kalau didefinisikan. Ya. Oke, Dok. Ya, itu secara definisi ya, Dok. Ya. Mungkin suatu penyakit kan selalu ada gejalanya ya, Dok. Betul. Mungkin gejala awal atau gejala yang sudah parahnya. Betul. Nah, biasanya bagaimana, Dok, cara masyarakat itu bisa tahu bahwa ini adalah gejala dari hemoroid? Hemoroid ya. Hemoroid itu gejalanya umum ya. Ya, Dok. Yang paling gampang ketika mungkin Dokter Rio pernah ya di IGD misalkan. Ya. Tiba-tiba malam-malam datang atau di poliklinik lah. Pasien datang dengan keluhan buang air besar, ada darah. Ya, Dok, betul. Nah, itu common sign-nya yang kayak gitu. Oh, Common symptom-nya ya. betul. BAB berdarah, orang baru merasa itu sesuatu yang perlu diperiksakan ke dokter. Tapi yang perlu diperhatikan adalah gejala wasir itu nggak cuma buang air berdarah aja. Jadi ketika orang ngerasa nih ada ngerasa ada benjolan Ya, di sekitar anus. Betul. Nah, itu juga udah gejala wasir. Atau ngerasa nyeri di sekitar anus. Atau misalkan ngerasa panas sekitar anus. Atau ketika buang air besar, tiba-tiba ngerasa ada yang mengganjal di sekitar anus. Atau yang paling ringan kadang-kadang ada yang cuman gatal di sekitar anus, itu kadang-kadang itu merupakan gejala awal dari wasir. Nah, kadang-kadang orang tuh datang ke sini ketika sudah ada gejala yang membuat dia aware bahwa dia sakit. Padahal ketika dia cuman gatal, cuman kerasa bengkak, cuman ngerasa ada benjolan walaupun ringan. Nah, itu semua itu gejala wasir. Ya, oke. Jadi sahabat Juansi, jika ada gejala-gejala yang memang seperti barusan Dokter Oki jelaskan, dari mulai gatal ya, Dok ya. Ya, betul. Untuk awalnya cuman gatal saja, lama-lama ada timbul benjolan mungkin ya, Dok. Betul. Lebih parahnya lagi nanti mungkin bisa saat BAB itu berdarah ya, Dok. Iya, betul. Nah, perdarahnya bisa hebat kah, Dok? Oh, itu? bisa. Bisa ya, Dok. Mungkin Dokter Rio pernah ngalamin juga di IGD misalkan. Datang pasien dengan perdarahan hebat di anus. Betul. HB
udah di bawah 8. Itu pernah. Saya pernah ada nanganin kasus pasien ke IGD datang dengan perdarahan hebat tuh. Datang dengan HB4. HB4 ya dok? Udah cukup Itu jauh karena turunnya. wasir bisa gitu. Kalau yang berat kan wasir yang sampai ada nyeri, ada trombusnya di bawah itu yang trombus tuh kayak darah membeku gitu di sekitar venanya. Nah, itu yang udah kesakitan, berdarah terus kadang-kadang HB-nya sampai rendah kayak gitu ada. Oke. Nah, teman-teman atau sahabat Juansi, jadi variannya itu sangat jauh sekali ya, dari mulai gatal sampai ke perdarahan sampai anemia ya dok ya, itu masuknya ya, karena HB-nya sampai turun ke 4 ya yang dokter tangani itu. Nah, kalau misalkan dok, untuk pencegahannya nih, kalau itu kan sudah kita tahu gejalanya, supaya tidak sampai terkena hemoroid, itu pencegahannya ada gak sih dok? Aduh, biar enak kayak gini dulu ya. Iya dok, kita santai aja dok. Pencegahan ya. Pencegahan betul dok. Untuk mengetahui untuk bisa kita tahu pencegahannya seperti apa, kita harus tahu dulu penyebabnya wasir itu apa. Nah, iya betul. Jadi penyebab wasir itu yang utama dan yang pertama adalah masalah lifestyle. Lifestyle ya. Jadi ketika orang itu dietnya rendah serat, kurang minum, kurang aktivitinya kurang olahraga, kurang jalan kaki gitu kan. Terus juga apalagi dietnya misalkan terlalu banyak diet yang rendah serat, apalagi sekarang banyak tepung, fast food dan lain-lain. Itu semua faktor-faktor yang akan membuat wasir itu gampang kena, apalagi ditambah lagi dengan dia kalau BAB ada kebiasaan suka mengedan misalkan. Ketika BAB. Padahal kan kalau buang air besar itu biasanya orang kalau yang normal tuh nggak perlu mengedan pas waktu-waktu tertentu, misalkan keluar aja gitu kan. Kalau orang kebiasaan mengedan, otomatis kan tekanan di perutnya akan meningkat, yang menyebabkan potensi untuk menjadikan wasir itu semakin membesar. Hal lain yang membuat wasir itu semakin beresiko tinggi adalah ketika ibu atau orang ibu ya terutama itu hamil. Nah, karena hamil itu kan ada perubahan hormon tuh. Betul. Ketidakseimbangan lah antara estrogen dan progesteron. Dan itu tentu saja akan mengganggu metabolisme tubuhnya. Dan salah satu akibatnya ialah berpotensi untuk timbulnya wasir ketika kehamilan. Terus hal lain yang menjadi penyebab adalah faktor keturunan tentunya ya, genetik. Ada orang-orang yang memang beresiko karena dari atasnya juga misalkan sudah terkena wasir sebelumnya atau ada kelainan pembuluh darah yang lain. Nah, itu potensi untuk terjadinya wasir lebih besar tentunya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak ada potensi seperti itu. Nah, makanya kalau pencegahannya ditanya pencegahannya apa? Baik lagi, tadi penyebabnya A, ya pencegahannya A. Ya, betul. Tadi lifestyle nih. Nah, tentu saja kalau mau mencegah wasir, biasakan diet yang sehat. Betul. Ya, dietnya tinggi serat. Ya. Tepungnya dikurangin, olahraga, banyak minum. Kalau faktor DNA sama hormon mah nggak bisa dirubah lah itu mah ya. Betul. Ya mau gimana lagi. Tapi yang bisa kita rubah dengan lifestyle modification itu yang kita rubah. Jadi kalau ada waktu nih, Dokter Rio jangan sering jaga nih, olahraga juga harus ya. Kalau lagi jaga, makanya dijaga ya, makanya diperhatikan jangan sampai ketika jaga itu makan fast food, makan junk food, makan kurang serat. Nah, yang penting lagi minumnya harus dijaga. Kenapa minum? Karena ketika di usus itu kan pembentukan feses, ya ada bulk formation namanya. Ya, nah, bulk formation itu erat kaitannya dengan absorpsi air di usus besar. Ya. Kalau kita dalam keadaan sering dehidrasi secara kronik, maka ini akan kan kalau di di badan kita itu, ketika kita kekurangan cairan, yang pertama kali dikorbankan itu di usus. Karena kenapa? Tubuh kita menganggap bahwa usus itu tidak lebih penting daripada otak atau jantung. Jadi kalau kita dehidrasi itu, usus duluan yang disiksa tuh. Makanya kalau kita kurang minum, nggak kerasa memang, jantung kita masih oke, otak kita masih berpikir normal, tapi usus sudah sakit duluan. Nah, itu nggak kerasa. Makanya biasakan minum dengan kadar air yang cukup di dalam sehari-hari.
dokternya bisa ngitung lah berapa kebutuhan cairan kita sehari di minuman ya. Iya. Karena kan dikaitkan dengan essential and water loss dan lain-lain lah itu ya. Makanya ketika jaga ini Dokter Rio, biasakan tadi saya bilang itu faktor-faktor eksternal yang menyebabkan hemoroid. Kalau Dokter Rio itu pengen mencegah yang namanya penyakit hemoroid, ya diawali dengan lifestyle modification yang baik dulu. Gitu. Oke, mungkin itu juga mungkin ya dok yang menjadi temuan kita di IGD itu cukup banyak dok kasusnya. Betul. Ya karena mungkin lifestyle-nya untuk zaman sekarang dok, makanan itu banyak yang fast food, ya. Betul. Terus banyak yang tepung-tepungan, minum pun mungkin minumnya bukan air putih dok, tapi air gula. Nih, makannya udah tepung, minumnya gula, dok Betul. ya. Itu mungkin salah satu menjadi faktor resiko ya untuk terjadinya hemoroid gitu. Nah, yang pernah saya baca juga dok, hemoroid itu kan ada terbagi menjadi dua ya dok. Ada yang internal dan juga eksternal. Betul. Dok. Nah, untuk masyarakat biar lebih tahu aja dok tentang hemoroid, apa sih itu dok? Internal itu apa? Hemoroid eksternal itu apa sih dok? Gini ya, jadi kita sebelum ke sana, Ya. saya mau bicara tentang tingkat keparahan hemoroidnya. Grade-nya hemoroid lah istilahnya kalau kita. Hemoroid itu ada 4 grade. Ya. 1 sampai 4. 1 yang paling ringan. Satu yang paling ringan. Yang tadi saya bilang, gejalanya mungkin cuman gatal, mungkin cuman panas. Ada grade 2. Grade 2 lebih berat lagi. Lebih besar, lebih kerasa, kadang-kadang berdarah. Ada grade 3. Nah, grade 3 ini yang lebih parah, udah lebih parah nih. Grade 3 itu sudah mulai nongol tuh si benjolannya. Benjolannya. Nah, itu tapi masih bisa masuk sendiri. Oh, ya. Ya, ya. Nah, ada yang grade 4. Nah, grade 4 tuh emang udah menongol dan kalau itu nggak bisa dimasukin. Nah, itu semua hemoroid interna namanya. Oh, iya. Ada lagi yang hemoroid eksterna. Nah, hemoroid eksterna di bagian luar. Nah, ada batasnya namanya linea dentata tuh kalau bilang itu. Antara interna dan eksterna. Dan biasanya eksterna ini adalah kelanjutan dari interna. Terus keluar akibatnya jadi hemoroid eksterna. Gitu. Baik dok. Nah itu untuk wawasan tambahan untuk masyarakat Majalengka ya, agar lebih tahu apa itu hemoroid, bagaimana gejalanya, bagaimana resikonya, dan tingkatannya tadi yang sudah Dokter Oki jelaskan ada 4 grade ya dok ya. Betul. Ada 4 tingkatan. Yang pertama yang tadi sudah dijelaskan sampai keempatnya. Yang keempat ini yang paling parah ya. Betul. Jadi kadang saya dok di IGD juga nemunya udah di grade 3, grade 4 Betul. dok. Nah, itu saya bilang di Indonesia itu mostly pasien datang ke rumah sakit ketika sudah di grade yang udah late gitu, udah Iya, akhir betul, gitu kan, betul grade 3, sekali. grade 4. Karena sudah merasa oh ini ada benjolan di anus, oh ini udah perdarahan, udah jadinya udah hebat, baru datang ke rumah sakit. Padahal sebenarnya semua penyakit itu akan lebih gampang di treatment apabila datang pada stadium yang lebih awal. Betul. Kalau udah terlambat, pertama itu lebih sulit penanganannya. Yang kedua itu memang apa namanya? Secara tindakan itu lebih beresiko. Yang ketiga, penyembuhannya juga lebih lama. Begitu. Oke dok, tadi udah dijelaskan juga ya kenapa hemoroid itu menjadi konsen buat podcast kali ini. Jadi podcast kali ini sengaja kita angkat karena temuan saya dan teman-teman GPD IGD juga cukup banyak. Di Poli pun mungkin banyak ya dok? Oh banyak. Banyak. Dan kita tindakan juga sudah banyak. Nah, bagaimana dok cara tata laksana atau penanganan dari kasus hemoroid ini dok? Ya. Apakah bisa dokter jelaskan secara ini langsung? Jadi hemoroid itu tata laksananya sama kayak penyakit-penyakit yang lain. Yang ada stadiumnya ya. Tentunya based on stadium penyakitnya. Ketika penyakitnya lebih berat, maka penanganannya juga lebih kompleks, lebih sulit dan lebih beresiko. Tapi ketika stadiumnya lebih rendah, maka penanganannya akan lebih mudah. Dimulai dengan kalau nanya pengobatan wasir gimana? Nah, tadi balik lagi ke etiologi, balik lagi ke penyebab. Ya. Karena penyebabnya itu salah satunya adalah gaya hidup. Nah, pengobatan yang paling awal adalah lifestyle modification dong. Iya, betul. Rubah dong gaya hidupnya. Ya. Jadi dari tadinya gak pernah olahraga,
sering jalan kaki, nggak usah terlalu berat lah, jalan kaki lah. Iya. Ini kalau sekarang banyak smartwatch nih, Iya. yang nge-track jalan kaki sehari berapa ribu langkah gitu kan. Ada targetnya 5.000, 10.000. Itu semua baik gitu kan. Coba jalan kaki gitu, diusahakan. Yang paling gampang lah itu ya. Atau jogging kayak atau apalah gitu. Terus yang kedua, yaitu tadi pola makan. Itu yang paling gampang tuh, lifestyle modification. Supaya kita memaintain BAB kita supaya lebih teratur. Terus juga dengan minum yang baik juga si fesesnya nggak keras gitu kan. Salah satu feses keras itu kan bisa luka di situ. Nah, ya betul. Dan menyebabkan si hemoroid itu akan lebih sakit gitu ketika buang air besar dengan feses yang keras. Ya. Itu yang ringan ya. Ya. Yang ringan. Terus yang lebih berat lagi misalkan pakai apa? Kita banyak obat. Ya. Obat oral banyak yang yang bisa mengurangi wasir. Di antaranya kalau ada bengkak nih, ada inflamasi, kita kasih anti-inflamasi tentunya. Kalau nyeri dikasih anti sakit. Terus ada obat-obatan juga yang memang meredakan inflamasi di pembuluh darah itu. Banyak lah obat-obat merek tertentu lah. Bisa konsultasi dengan dokter ya. Mungkin obat-obatnya sudah banyak juga beredar di di apotek atau toko obat ada, di di rumah sakit juga ada yang suka resepkan dokter. Itu obat-obatan ya. Terus yang lebih berat lagi apa? Nih. Yang lebih berat lagi kalau misalkan udah grade 3, grade 4 tadi, tentunya butuh tindakan operasi ya. Yang paling ringan itu operasi seperti apa? Kita ada yang namanya metode skleroterapi. Ya. Kalau skleroterapi itu kita hanya menyuntikkan obat-obat yang sifatnya sclerosing agent. Jadi pas disuntikan si pembuluh darahnya menciut, ya. Sekaligus menghambat aliran darah dari arteri dan vena yang tadinya membengkak. Ya. Ada juga yang namanya ligasi. Rubber band ligasi. Namanya itu pakai kayak karet gitu. Ya. Jadi cuma ditarik sih hemoroidnya, tok dipasang karet. Nah terus dibiarkan di jaringan atasnya itu lama-kelamaan menciut. Nekrotik betul. Ada yang kombinasi kedua itu. Jadi setelah di skleroterapi di rubber band ligasi. Oh iya. Banyak sekarang berkembang metodenya kayak gitu. Terus yang kedua apa? Yang kedua yang dulu juga sempat happening juga, sempat populer juga itu pakai yang namanya HALRAR. HALRAR ya dok. HALRAR itu metode hemorrhoid arterial ligation. Nah kalau HALRAR itu dasar pemikirannya karena setiap arteri dan vena yang ada hemoroid itu ada shunting di situ. Nah shuntingnya yang diikat tuh arterinya. Iya. Diikat arterinya. Nah terus HALRAR itu kan ada HAL, hemorrhoid arterial ligation sama rectoanal repair. Nah setelah di HAL itu terus diperbaiki lah si hemoroid yang keluarnya itu. Terus ada lagi dengan stapler. Ya, stapler. Nah, stapler juga dulu sempat happening juga tuh. Jadi hemoroid emang keren kalau stapler itu ketika diceklek gitu kan. Langsung set hilang gitu hemoroid. Bagus itu dok, ya. Oh, keren tuh. Kalau yang hemoroid pakai stapler itu dramatis banget tuh. Hilang gitu kan. Terus yang paling terakhir nih, yang terbaru mungkin. Yang terbaru nih. Oh iya. Yang terbaru yang kita juga punya teknologinya di sini. Keren banget. Itu namanya pakai laser. Laser ya dok? Iya. Nah kalau laser itu mekanismenya dia tadi kan mekanisme terjadi hemoroid itu karena adanya vena yang membengkak tuh. Tuh. Kayak varises lah, berliku-liku di dalamnya tuh. Nah pakai laser itu dibakar tuh si vena-venanya itu. Yang tadi membengkak itu di bagian dalam. Bukan di luar ya. Jadi masukin dulu si lasernya dibakar di dalam. Akibatnya itu otomatis bisa menciut dengan cepat. Jadi kalau yang lain itu prosesnya itu ada dijahit segala, kalau ini enggak, ini cuma masuk si lasernya itu terus dibikin menciut si vena-venanya itu. Itu sama dengan kalau varises tuh ya, varises itu kan ada pakai laser pengobatan sekarang. Nah mirip kayak gitu. Jadi ketika di laser si venanya itu otomatis menciut gitu. Itu yang sekarang terbaru tuh ya. Banyak tipe-tipenya kalau laser ini. Ada yang tipenya bare laser, ada yang tipenya apa, ada beberapa gitu. Dan laser ini ada yang buat fistula juga bisa, mengobati fistula ani gitu kan. Jadi
laser ini sekarang kita banyak manfaatnya ya. Iya. Selain dipakai kosmetik juga ada ya dokternya. Iya, Dok, betul. Dokternya mungkin pakai laser ya. enggak, Dok. Tidak, Dok, Buat saya kosmetik dan yang lain-lain juga banyak sekarang pakai laser. Sampai sunatan aja sekarang bisa pakai laser, betul. Iya. Betul sekali, Dok. Nah terus yang terakhir yang dari dulu sering dipakai atau sekarang juga masih ada dipakai yang konvensional. Nah kalau konvensional itu dia memang benar-benar dipotong tuh hemoroidnya itu. Oh iya, Dok. Dipotong terus kalau ada trombus dikeluarin. Nah terus di repairnya itu bisa dengan dijahit lagi atau misalkan dengan dibakar di ujungnya atau macam-macam lah. Tapi yang pasti kalau kalau konvensional ini untuk grade-grade yang memang udah end stage, udah yang terakhir udah nongol itu baru pakai konvensional. Karena dia ada diangkat kan hemoroidnya. Tapi kalau yang stadium awal sih jarang sampai konvensional kayak gitu. Baik, Dok. Gitu. Nah, tadi bicara tentang laser ini ya, Dok. Ini kan merupakan terobosan terbaru mungkin ya, Dok. Dan Juansi saya dengar bisa melakukan itu ya, Dok? Iya dong. Ini keren banget. Jadi teman-teman atau sahabat Juansi yang memiliki keluhan seperti hemoroid ya, itu udah bisa ditangani dengan teknologi laser yang terbaru itu ya, Dok, di Rumah Sakit Juansi. Nanti mungkin bertemu dengan dokter-dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Juansi ya, Dok. Nah, dari tingkat kesembuhannya, Dok, mungkin berpengaruh juga ya antara konvensional dan juga laser. Lebih cepat atau bagaimana, Dok? Jadi kalau tingkat kesembuhan bukan berarti lebih cepat atau gimana ya? Kan yang selama ini yang yang saya pahami itu kan kalau hemoroid itu banyak sekali faktor yang membuat pasien itu menjadi tidak terlalu puas ketika setelah tindakan operasi wasir gitu ya, operasi hemoroid. Salah satunya yaitu setelah operasi yang kerasa nyeri kan? Ya, betul. Ya kita tahu lah kalau di wasir itu, di hemoroid itu banyak sekali ujung-ujung saraf situ kan? Betul. Jadi kalau misalkan memang dioperasi ya sakitnya luar biasa lah. Pengalaman pasien-pasien saya yang setelah dioperasi wasir itu sakitnya ya lumayan gitu kan. Nah dengan laser ini karena dia nggak ada luka yang terbuka, otomatis saraf yang terpotong juga nggak banyak. Makanya dengan pembedahan laser ini benar-benar reduce pain-nya tuh benar-benar berkurang. Ya, kalau dibilang painless banget sih enggak ya, tapi benar-benar signifikan berkurang. Oke. Terus karena tindakannya enggak terlalu ya bisa dibilang minimal invasif lah ya. Jadi lukanya juga nggak besar, cuma titik aja gitu di ujungnya doang. Jadi otomatis perawatannya bisa lebih simple, bisa lebih gampang. Banyak beberapa pasien gitu ya yang setelah dioperasi hemoroid itu besoknya atau setelah obat biusnya selesai itu kadang-kadang udah bisa aktivitas biasa gitu kan, jalan, bahkan buang air, karena tidak merasakan sakit yang berlebihan ketika pasca operasinya. Terus kalau kesembuhannya gimana? Nah kalau kesembuhannya ya tergantung tentunya tergantung yang pertama itu derajat sakitnya. Semakin parah pasti semakin lama. Tadi kan di awal saya udah bilang ya. Betul. Semakin parah sakit semakin lama pasti dan semakin complicated pengobatannya. Yang kedua tergantung lifestyle modification ketika di rumah. Nah kalau ketika setelah operasi dia masih bisa makan nggak dijaga, minum kurang, aktivitas kurang ya sama aja bohong gitu kan. Terus yang ketiga juga tergantung nutrisi tentunya. Semakin baik nutrisinya, semakin cepat penyembuhannya. Yang keempat aktivitas juga sama gitu kan. Kan kadang-kadang orang kalau habis dioperasi, habis ditindak pengennya istirahat lama, padahal itu nggak bagus. Bagus ya, Dok. Nah ketika habis operasi, apalagi laser yang painless, yang kurang nyerinya gitu kan, least pain gitu kan, mulai besok udah bisa aktivitas, jalan, aktivitas ringan juga boleh. Kayak gitu, jadi penyembuhan akan bisa lebih cepat kalau semua semua yang tadi saya sebutkan itu dilakukan setelah tindakan operasi. Gitu. Ya memang ketika itu saya pernah jaga bangsal juga, Dok, dengan pasien yang post-op hemoroid, Dok. Waktu itu sempat dia bertanya, Dok, kalau misalkan setelah dioperasi ini
tapi misalkan dia masih dengan lifestyle-nya yang dulu dok, yang masih nggak olahraga atau ini, ada nggak dok kekambuhan gitu setelah operasi misalkan? Nah, ya itu sering ditanya tuh sama pasien. Dok, saya ditanya itu soalnya dok waktu di Bangsal. Jadi pengennya tuh dioperasi selesai semua gitu. Betul dok. Ya tadi kan udah dibilang di awal ya. Iya. Kalau di wasir itu penyebab utama adalah arteri dan vena hemoroid. Dokternya mungkin paham ya, di anatomi yang kita pelajari itu Betul. cabang-cabang arteri hemoroidalis itu banyak banget kan Ya betul dok. di sekitar anus dan rektum itu. Iya. Nah makanya kalau dibilang bakal sembuh, oh nggak juga gitu kan. Jadi ketika di sini sudah ditangani gitu kan, sudah rilis, sudah sembuh, masih ada cabang-cabang yang lain. Nah itu ya. Jadi jangan berharap ketika diobati sembuh, kok saya kambuh lagi. Ya memang wasir seperti itu. Apalagi ketika setelah diobatin, dia nggak bisa memperbaiki lifestyle-nya. Ya akibatnya ya kambuh lagi. Begitu. Jadi bukan berarti ketika di laser atau metode pengobatan apapun, terus tiba-tiba hilang aja sakitnya dari situ, dari ini. Enggak, resikonya masih tetap ada gitu. Ya. Gitu Dokter Rio. Nah, jadi sahabat Juansi, jadi kekambuhan masih ada resikonya karena memang percabangan dari pembuluh darahnya itu banyak ya dok. Betul. Selama masih ada pembuluh darah yang melintas di area anus itu, mungkin dia masih bisa melebar ya dok. Betul. Selama pencegahannya tidak dilakukan, seperti kurangnya asupan serat, Betul. air putih mungkin ya dok, kurang, banyak minum. jarang olahraga ya. Iya. Itu adalah faktor-faktor yang dapat menimbulkan hemoroid. Oke dok, sebelum kita ke ujung acara ini, ada satu pertanyaan lagi. Jadi kan teknologi yang tadi dokter sampaikan kepada kita semua bahwa laser ini adalah teknologi yang cukup baik ya untuk di tindakan-tindakan hemoroid. Nah, apakah tindakan ini sudah tercover oleh BPJS dok untuk laser ini? Tercover BPJS ya. Jadi begini, bicara tentang di cover atau tidak BPJS. Jadi laser ini kan salah satu modalitas terapi ya. Kalau buat kami, laser itu sama dengan modalitas terapi yang lain. Dan secara BMHP juga, BMHP itu apa ya? Secara biaya yang kita keluarkan untuk operasi laser ini tidak terlalu besar. Terus terang aja. Makanya semua pasien BPJS akan bisa menikmati pelayanan laser di Rumah Sakit Juansi. Itu kabar yang sangat bagus ya teman-teman semua. Jadi di Juansi ini dok bisa dilakukan ya dok ya untuk Bisa pasien dong. apapun berarti kalau gitu Bisa. ya. Untuk pasien-pasien yang menggunakan asuransi BPJS maupun umum itu kita bisa lakukan. Betul. Gitu. Tanpa ada tambahan biaya ya. Ya, Tanpa ada tanpa ada tambahan biaya. Kecuali kalau naik kelas. Kecuali ya. Oke, kalau begitu dok, mungkin kita sudah di ujung acara. Ya. Udah di ujung aja nggak kerasa nih. Iya betul dok. Dari tadi kita udah sama Dokter Rio nih kayaknya. Mungkin kita akan ada episode yang lainnya mungkin tim. Nanti akan ketemu lagi dok mungkin dengan saya atau dengan teman-teman yang lain. Iya. Kita akan bahas tentang penyakit-penyakit yang sering banget muncul di masyarakat, tapi mungkin belum semuanya tahu dok apa yang harus dilakukan, harus kemana ketika mendapat sakit seperti itu. Betul. Ya, contohnya adalah hemoroid ini. Betul. Banyak sekali ke IGD sudah grade yang mungkin 4 dengan perdarahan yang lumayan ya dok. Saya sering juga mungkin konsul ke dokter dengan perdarahan yang aktif segala macam, yang salah satunya waktu itu dengan HB-nya yang udah turun itu ya dok. Nah, tujuan dari podcast ini adalah untuk memberikan wawasan seluas-luasnya untuk masyarakat, sehingga masyarakat bisa teredukasi dengan baik, mengenali semua penyakit-penyakit yang mungkin nanti kita akan share juga ya ke teman-teman semua, ke masyarakat semua di Majalengka. Mungkin gitu dok. Mungkin dokter ada sampaikan ke sahabat Juansi. Oke. Sahabat Juansi sekalian, ada beberapa mungkin ya kalau dari saya. Yang pertama kaitannya dengan wasir ya. Wasir itu bukan hal yang perlu ditakuti atau hal yang memalukan.
wasir itu penyakit biasa dengan patofisiologi yang biasa. Prinsipnya adalah ketika wasir itu didiagnosis lebih awal, maka prognosis penyakitnya akan lebih baik lagi dibanding dengan wasir yang didiagnosis pada stadium yang lebih akhir. Jadi, kalau sahabat Juansi sekalian merasa ada gejala nih yang tadi saya sebutkan di awal ya dokter Rio ya. Betul. Ada cuman gatal lah, ada nyeri lah, ada perih lah, apalagi berdarah, keluhan, ada benjolan di anus. Jangan malu, segera periksakan ke rumah sakit. Betul. Atau ke tempat-tempat yang memang punya kompetensi untuk mengobati dan mendiagnosis wasir. Jangan sampai ke tempat-tempat yang tidak semestinya diobati dengan tidak semestinya, yang akibatnya akan rugi buat Anda sekalian. Itu yang pertama tuh. Jadi jangan takut lah kalau wasir, jangan malu-malu. Terus yang kedua apa? Nah, saya ngomong tentang rumah sakit Juansi ya. Betul, Dok. Nah, di rumah sakit Juansi, Anda BPJS atau non BPJS akan dilayani dengan sama untuk penyakit-penyakit yang bisa dilayani di rumah sakit Juansi. Selama itu penyakitnya emang bukan penyakit-penyakit yang tidak bisa diobatin dengan asuransi BPJS atau asuransi yang lain, kita akan terbuka untuk mengobati pasien-pasien di rumah sakit Juansi. Terus yang ketiga nih, di rumah sakit Juansi juga selain mengobati, kita juga bisa medical check up. Kita bisa diagnosis. Jadi di rumah sakit Juansi ini bukan hanya mengobati orang-orang yang sakit, tapi membuat orang sehat, tetap sehat, bahkan lebih sehat. Betul. Datang ke rumah sakit. Begitu, Dokter Rio. Betul, Dok. Jadi jangan takut rumah sakit. Rumah sakit jangan jadi, rumah sakit pasti seseorang sakit. Coba deh datang ke rumah sakit Juansi. Pasti vibes-nya akan berbeda. Betul, Dok. Di depan aja kita ada kopi, suasananya hangat, tidak bau obat. Naik ke lantai 2, lantai 3, pelayanan kami di sini semuanya sudah sesuai standar pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit yang berlaku sekarang itu sesuai dengan standar kita semua. Jadi insya Allah semuanya safe. Apalagi dokter-dokter kami di sini merupakan dokter-dokter yang memang ahli dan berpengalaman. Alat-alat kami, salah satunya tadi laser. Yang mungkin masih jarang lah di rumah sakit di sekeliling kita yang menggunakan fasilitas ini. Gitu Dokter Rio ya. Baik, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter, atas kesempatannya untuk podcast kali ini. Mungkin cukup sekian. Bisa kalian share, komen, ataupun subscribe ya. Jangan lupa. Nanti jangan lupa ke rumah sakit Juansi itu nggak cuma untuk orang sakit saja, tapi yang sehat juga ya, Dok, untuk medical check. Atau kalau cuma nongkrong-nongkrong ngopi boleh juga. Boleh. Di bawah ada. Ada juga, Dok, yang gitu. Ada. Ya, itulah ya rumah sakit kami. Silakan kunjungi saja apapun keperluannya. Kami siap melayani. Siap. Betul ya, Dok. Betul. Terima kasih banyak, Dokter. Oke. Ya. Sama-sama Dokter Rio. Ya, semoga kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Ya. Anytime, Dok. Terima kasih. Sampai jumpa, sahabat Juansi. Sampai jumpa.